Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey yang ilmunya masih relevan hingga saat ini. Dan buku ini begitu terkenal, bahkan menjadi inspirasi hadirnya buku-buku motivasi di zaman sekarang. Dan judul bukunya adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini menceritakan tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang efektif. Apa kebiasaan yang kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang efektif. Menjadi pribadi yang efektif tentu sangat diinginkan oleh semua manusia. Agar waktunya itu tidak terbuang secara sia-sia. Agar apapun yang dia lakukan itu tepat sasaran. Nah, itulah yang disebut dengan pribadi yang efektif. Tepat sasaran. Dan dia sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Nah, ada 7 kebiasaan yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang efektif ini. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang proaktif. Bangun kebiasaan agar kita bisa menjadi pribadi yang proaktif. Proaktif lawan katanya pasif ya. Kalau pasif artinya kita sedang hanya menunggu saja. Kita ingin membuat sebuah keputusan atau ingin menghadirkan atau menginginkan sesuatu ya. Tapi kita tuh cuma menunggu saja, nggak ada aktif untuk bertindak, maka tidak akan bisa kita menjadi pribadi yang efektif. Waktu terbuang begitu banyak. Kalau kita ingin menjadi siswa yang teladan, kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita ingin menjadi pemimpin yang berprestasi, ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus melakukan sebuah gebrakan, ya aktif, ya mencari tahu, mencari jalan bagaimanapun caranya agar bisa impian itu tercapai. Maka untuk menjadi pribadi yang proaktif, yang harus kita lakukan adalah kita terus bergerak, mencari momentum-momentum agar kita bisa mencapai impian tersebut. Maka kita biasakan menjadi pribadi yang proaktif, bukan pribadi yang malas, bukan pribadi yang pasif, hanya menunggu saja. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, itu karena disuruh oleh orang lain, bukan karena inisiatif diri sendiri. Yang namanya pribadi proaktif adalah dia bergerak karena dorongan diri sendiri, bukan karena orang lain. Maka biasakan menjadi pribadi yang proaktif. Kebiasaan kedua yang harus kita lakukan adalah mulailah dari akhir dalam pikiran. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka untuk bisa memiliki energi yang kuat untuk bisa mencapai tersebut, ya, mencapai keinginan tersebut. Coba kita bayangkan di akhir atau di ending kita itu kira-kira apa yang bakal terjadi. Kita visualisasikan, wah kalau saya menjadi mahasiswa berprestasi, saya akan sering diundang, saya akan terkenal, saya akan bisa dijadikan tempat untuk berdiskusi para cendekiawan-cendekiawan yang ada di tingkatan kampus ataupun di sekolah. Wah ini tentu jadi luar biasa. Kita membayangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menarik, hal-hal yang begitu luar biasa pada endingnya nanti. Maka dengan kita membayangkan hal-hal yang luar biasa itu, kita akan menjadi termotivasi untuk siap segera mencapai impian tersebut. Dan kita kalau udah keinginannya sudah kuat, apalagi kita sudah tervisualisasi nih apa saja yang bakal kita dapatkan nih, maka kita akan termotivasi pula untuk membentuk jalan-jalan yang harus kita capai untuk bisa mencapai impian tersebut. Berbagai pola yang akan kita pelajari, berbagai strategi yang kita pelajari dari orang-orang lain agar bisa mencapai impian tersebut. Nah, maka kita harus memulai dari akhir ya dalam pikiran kita. Itulah cara agar kita bisa menjadi pribadi yang efektif. Yang ketiga adalah dahulukanlah yang utama. Ini adalah dalam rangka untuk kita memprioritaskan tindakan kita dalam sehari-hari. Kadang ada orang yang menghabiskan waktu secara cuma-cuma. Ada juga yang menghabiskan waktu secara efektif. Kita ingin menjadi pribadi yang menghabiskan waktu itu efektif. Ada orang yang 24 jam dalam sehari, dia bisa melakukan banyak karya, bisa menghasilkan banyak karya, bisa menciptakan berbagai tulisan atau video, tapi ada juga yang nggak bisa menciptakan sama sekali. Itu karena apa? Karena dia tidak bisa mendahulukan mana yang prioritas. Nah, maka agar kita bisa menjadi pribadi yang efektif, kita harus memprioritaskan mana yang penting mendesak, mana yang penting tapi nggak mendesak, mana yang nggak penting tapi mendesak, mana yang nggak penting dan mana yang nggak mendesak. Kita harus tahu itu mana, ya. Jadi untuk mengetahuinya tersebut kita harus menganalisis nih. Kira-kira apa yang kita lakukan ini kira-kira efektif, Pak?
Kalau nggak efektif, kita nggak usah kerjakan dulu. Kita cari yang mana yang kira-kira sangat dibutuhkan pada waktu itu, agar hidup kita menjadi lebih efektif. Dan kalau bisa lebih efisien. Efisien artinya kita bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Dalam persaingan bisnis, dalam persaingan dunia kerja, tentu orang sangat menginginkan karyawan atau orang yang bisa mengerjakan sesuatu itu dengan cepat dan tepat gitu. Ada orang yang bisa mengerjakan sesuatu dengan tepat tapi lama betul. Ada juga yang bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat tapi nggak tepat. Nah, kita ingin menjadi pribadi yang tepat dan cepat. Maka oleh karena itu, itulah salah satu cara untuk kita bisa menjadi pribadi yang efektif, yaitu dengan cara memprioritaskan agenda kita. Yang keempat adalah berpikir win-win. Think win-win. Ini maksudnya apa ya? Ini kalau kita bertemu atau kita berhadapan dengan sesuatu atau suatu masalah atau dengan orang lain ya, berhubungan dengan sosial nih. Kita memiliki pendapat A dan dia juga memiliki pendapat B. Kita ingin pendapat kita itulah yang digunakan untuk bisa terrealisasi sebuah program ini. Sementara si B juga nggak mau dia kalah gitu. Maka yang harus kita lakukan, kita jangan menjadi orang yang begitu, pokoknya harus ide saya, kalau enggak tuh saya nggak mau. Kalau bukan saya imamnya, saya nggak boleh kita ada sholat jamaah di sini. Wah, luar biasa ini, nggak boleh seperti itu. Maka kita harus berpikir menang-menang. Nggak ada yang dikalahkan, nggak ada yang tersakiti. Kalau semua ide, semua orang itu kekeh dengan pendapatnya masing-masing, mungkin nggak ada yang namanya sebuah organisasi yang bagus ya. Orang pun akan melaksanakannya, tapi dengan secara ya dengan suasana hati yang menjengkelkan itu. Maka kita harus berpikir win-win, ya. Ide kita A, ide B tetap B. Nah, kalau kita gabungkan, kalau kita berpikir win-win, maka muncullah ide yang baru, yaitu ide C. Nah, maka oleh karena itu rumusnya A ditambah B sama dengan C, artinya mendapatkan sebuah ide atau strategi yang tidak ada yang disakiti satu sama lainnya. Apalagi di zaman sekarang adalah zamannya berkolaborasi. Kalau dulu barangkali kalau seandainya ada orang yang kita ingin menang nih, wah, akhirnya kita ingin juga orang tuh tersudutkan. Sebagaimana cerita Thomas Alva Edison dengan Tesla. Awalnya Tesla ingin mengajak kerjasama dengan Thomas Alva Edison. Tapi Thomas Alva Edison nggak mau bekerjasama dengan Tesla. Akhirnya apa? Tesla pun diberhentikan dan akhirnya Tesla berusaha untuk bisa mengembangkan industri dia. Dan ternyata industri Tesla mampu mengimbangi industri Thomas Alva Edison. Waduh, bayangkan kalau seandainya mereka berpikir win-win pada waktu dulu. Mereka berpikir menang-menang. Mereka berpikir untuk mau berkolaborasi. Tentu industri mereka begitu luar biasa pada waktu itu. Dan tapi sekarang kita lihat bagaimana industri Tesla itu menjadi luar biasa. Ya, bisa menciptakan listrik yang begitu efektif dibandingkan dengan Thomas Alva Edison. Ya, tapi meskipun mereka juga memiliki kelebihan masing-masing ya. Tapi bayangkan kalau mereka itu berkolaborasi. Maka listrik AC dan listrik DC itu akan menjadi satu listrik yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, berpikirlah menang-menang. Yang kelima adalah berusaha untuk mengerti orang lain, barulah kita akan dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi ini prinsip dari hukum ketiga Newton, F aksi sama dengan F reaksi. Ya, kalau kita ingin orang lain itu empati dengan kita, bersimpati dengan kita, orang lain itu mau suka dengan kita atau senang dengan kita, maka kita pun juga harus menunjukkan kepada mereka, ya, kita berempati kepada dia. Kita berterima kasih, ucapan terima kasih. Pokoknya kita itu harus lebih dulu ya. Kita yang mengawalinya ya. Ini berhubungan dengan hukum 3 Newton di fisika ya. F aksi sama dengan F reaksi. Kalau kita tinju kuat-kuat dinding ya, sakitnya pun ya memang dinding itu akan jebol, tapi sakitnya juga terasa sama diri kita. Nah, tapi kalau kita yang memulai aksi tersebut, maka reaksi itu akan juga muncul dalam diri kita. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan sebuah kewibawaan atau mendapatkan sebuah sanjungan, mendapatkan sebuah penghormatan, orang akan segan dengan kita, maka kita mulai dengan diri kita untuk memulai untuk segan kepada orang lain, memulai untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain ya. Kalau di sekolah nggak ada orang yang mau ucap salam sama kita yang duluan ucap salam. Kalau nggak ada orang yang mau memberikan penghargaan kepada kita, kita berikan penghargaan kepada orang tersebut. Kalau nggak ada orang yang mau membantu kita, kita bantu orang tersebut. Maka insya Allah kita akan bisa dibantu lagi sama orang tersebut. Maka oleh karena itu kita awali dengan mengerti kepada orang lain. Maka nanti kita juga akan dimengerti oleh orang lain. Yang keenam adalah bersinergi. Di era sekarang adalah era dimana kita mungkin persaingan itu kayaknya sudah mulai jadul ya.
Bahkan di kelas pun ketika kita di siswa, para mahasiswa pun juga saling berkolaborasi untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ketika ujian nanti. Bahkan di kalangan para YouTuber pun jika ingin mendapatkan sebuah viewer yang banyak, mereka sering berkolaborasi. Misalnya si channel A mengundang pemilik si channel B, maka mereka akan berkolaborasi dan akhirnya viewer A dan viewer B ya menyaksikan sama-sama video yang mereka buat itu. Nah, akhirnya bisa membludak. Dan itu sudah eranya zaman sekarang, era berkolaborasi. Bahkan di TikTok, di Instagram pun kita bisa melihat tuh bagaimana satu konten itu bisa dibuat berdua, berkolaborasi. Itu dalam rangka apa? Agar kita bisa mendapatkan sebuah program baru, ya, sebuah karya baru, dan dengan caranya kita berkolaborasi, tidak menjatuhkan teman yang lain. Nah, kalau kita bersinergi antara beberapa orang yang berpotensi di Indonesia ini, tentu akan bisa menghasilkan sebuah gebrakan yang baru, ya. Apalagi misalnya nih teman-teman kita nih orang-orang pintar semua ya, kita masukkan dalam satu komunitas orang-orang pintar di sekolah kita, maka tentu kita akan bisa menghasilkan sebuah hal baru yang barangkali bermanfaat bagi kehidupan ini, ya. Ada orang yang sama-sama satu visi dengan kita memiliki skill public speaking, siapa yang mau belajar, sama-sama kita berdiskusi dan akhirnya orang pun bisa menghasilkan manfaat atas apa yang kita lakukan tersebut. Ada orang yang sama-sama ingin belajar fisika, kita cari siapa saja yang mau belajar, kita bersinergi sama-sama, maka akan menghasilkan hal yang luar biasa pula. Maka bersinergi itu penting di zaman sekarang, ya. Bukan lagi zamannya menjatuhkan teman yang lain, udah bukan lagi zamannya, itu zaman dulu barangkali. Tapi zaman sekarang lah era kolaborasi. Kalau kita berkolaborasi, maka kita akan mendapatkan network yang banyak, jaringan yang luas, dan itu sangat bermanfaat bagi kita di masa depan. Yang terakhir adalah asahlah diri. Maksudnya lah kita harus terus menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita agar kita tidak terdisrupsi dengan perubahan zaman. Arus globalisasi itu sangat deras sekali. Dulu kita seringkali melihat HP Nokia. Dulu kita seringkali melihat wartel di mana-mana. Dulu kita seringkali melihat beberapa produk yang dulu sangat tenar sekali dan sekarang sudah nggak ada lagi. HP Center dulunya waktu itu sangat viral sekali, gitu kan. Bahkan juga dulu ada tukang ojek itu banyak pada waktu itu. Ya, tapi sekarang udah berbasis digital dan itu kenapa mereka bisa hilang itu? Itu karena apa? Karena mereka terdisrupsi. CEO Nokia pernah mengatakan seperti ini, wah, padahal sebenarnya kami tuh nggak melakukan kesalahan apa-apa deh rasanya. Kami nggak ada melakukan kesalahan apa-apa, tapi tiba-tiba kami hilang saja. Kenapa dia bisa hilang? Ya karena mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang adalah era teknologi. Kalau kita ingin bisa hidup di masa depan dengan tidak menjadi terkucilkan, tidak jadi kuno, maka kita harus mempelajari apa yang sedang berkembang saat ini. Ya, internet misalnya. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang dulunya nggak ada, sekarang sudah ada. Ada istilah digital marketing, digital branding, dan banyak lagi tuh. Ada juga yang berhubungan dengan pengen jadi YouTuber, pengen jadi programmer. Itu kan pekerjaan yang dulunya nggak ada, tapi sudah ada zaman sekarang. Nah, kalau kita nggak mempelajari ilmu-ilmu yang bisa kita terjun ke sana, maka nanti kita tidak akan dibutuhkan. Apalagi di zaman yang masa depan, itu menurut prediksi para ahli, itu nanti akan masuk di era di mana robot akan menguasai dunia, ya. Orang-orang tidak butuh lagi misalnya di bank-bank, orang nggak butuh lagi menjadi satpamnya siapa, nggak ada lagi karena memang udah jadi digantikan sama robot. Dan juga di zaman sekarang ya, barangkali cabang-cabang bank itu barangkali akan hilang. Kenapa? Karena semua orang sudah menggunakan handphonenya untuk mentransfer uang dan juga membayar keperluannya di rumah masing-masing. Nah, kalau orang itu tidak ahli di bidang itu, maka nanti dia akan menjadi orang yang kuno. Di zaman sekarang kalau kita ingin mencari berita, kita tanya sama anak-anak muda, mereka lebih update ya tentang perpolitikan, misalnya tentang isu terkini yang sedang marak, itu lebih update justru anak-anak mudanya dibandingkan bapak-bapaknya ya atau kakek-kakeknya. Ya mungkin barangkali ada yang update, tapi itu karena mereka menguasai teknologi. Tapi kalau kita tidak menguasai teknologi, wah, kita akan tergerus oleh zaman. Nah, itu baru teknologi, belum lagi yang lain-lainnya. Maka oleh karena itu teruslah kita mengasah diri kita agar kita siap menghadapi berbagai hal yang barangkali belum pernah kita alami, tapi kita sudah siap mengalami hal tersebut karena kita sudah memiliki modal yang banyak. Itu dengan cara mengasah diri kita dengan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman. Itu adalah 7 kebiasaan yang harus kita lakukan agar bisa menjadi pribadi yang efektif. Semoga
kalian bisa terinspirasi dan bisa menjadi pribadi yang efektif dan bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa memberikan efek yang besar bagi lingkungan kalian. Karena itulah sejatinya kita, karena kita diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Siapa itu khalifah? Khalifah adalah orang yang mengurusi dunia ini. Kalau kita mau mengurusi dunia, tentu harus punya modal. Maka salah satunya modalnya adalah menjadilah pribadi yang efektif. Demikian.